semua saudara-saudara yang menyaksikan channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya, Ade Efra Anugrah Gebu, dalam program seri Dogmatika Kristen, di mana melalui program ini kita dapat belajar sedikit demi sedikit mengenai pengajaran daripada kekristenan, di mana melalui pengajaran yang kita boleh belajar, kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar berkaitan dengan iman percaya Kristen. Sehingga ketika kita belajar tentang dogmatika Kristen atau pengajaran-pengajaran Kristen, kita mengerti tentang kekristenan secara penting apa yang diajarkan Alkitab kepada setiap orang-orang yang percaya. Nah, di minggu sebelumnya saya mengupload video yang pertama, di mana seri yang pertama kita telah belajar tentang tujuan utama manusia. Kalau masih ingat, kita telah belajar mengenai Allah menciptakan manusia berdasarkan rupa dan gambar Allah, dan tujuan utama manusia yang Tuhan inginkan adalah manusia memuliakan Tuhan. Linknya bisa dilihat di bawah ini, di deskripsi, kalau saudara ingin melihatnya. Nah, di bagian yang kedua ini, kita ingin belajar mengenai kalau Tuhan menginginkan kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, apa yang Ia berikan sebagai pedoman utama untuk kita mengerti tentang apa dan bagaimana memuliakan Allah dan mengenal siapa Allah yang kita percayai dan yang kita sembah. Mari kita membaca di dalam bagian Alkitab. Yang pertama kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan yang kedua di dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 19. Saya akan mulai di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wahyu 22 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengajaran yang kedua ini, atau seri Dogmatika Kristen yang kedua ini, kita akan belajar mengenai pedoman apa yang telah Allah berikan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita memuliakan serta memperkenankan Dia. Di bagian yang pertama kita sudah belajar bahwa tujuan utama dari manusia adalah memuliakan Allah. Ingat, memuliakan Allah tidak menjadikan Allah mulia, oleh karena Dia adalah Allah yang mulia sejatinya. Tetapi memuliakan Allah kita harus ingat di dalam perspektif yang penting, yaitu bagaimana di seluruh aspek kehidupan kita, kita menyatakan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang setia. Dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita melakukan firman Tuhan. Nah, pedoman yang dimaksudkan adalah firman yang tertulis kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, sejak mulanya daripada penciptaan sampai dengan saat ini, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita wahyu yang namanya wahyu umum. Sedangkan yang kedua, Allah memberikan kepada kita wahyu khusus. Wahyu umum adalah seluruh ciptaannya yang Ia berikan, yang Ia ciptakan dan Ia berikan untuk manusia. Kita menikmati matahari, kita menikmati bulan, kita menikmati seluruh isi daripada apa yang Tuhan sudah ciptakan. Alam semesta, keindahannya, semua kita nikmati. Dan ketika kita menikmati itu tidak dibatasi apakah kamu seorang Kristen atau bukan.
Itu bukan dibatasi oleh apakah kamu percaya atau tidak. Tetapi itu dinikmati oleh semua orang, siapapun mereka. Dan yang kedua, yaitu yang namanya wahyu khusus. Apa maksudnya dengan wahyu khusus? Wahyu khusus ini berbicara tentang bagian yang Tuhan telah berikan melalui setiap hamba-hamba Tuhan, melalui setiap nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Yaitu yang kita kenal di dalam 66 kitab. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita mengenal itu dan kita melihat itu bahwa di dalam iman Kristen, Allah memberikan kepada kita, yaitu firman Allah yang tertulis. Sejak mula sampai saat ini, firman-Nya tetap. Bahkan tidak ada satu kata pun, satu titik pun, satu iota pun yang hilang daripada firman Tuhan. Atau yang belum tergenapi. Semuanya akan tergenapi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kita harus melihat bahwa Allah memberikan kepada kita firman-Nya. Firman yang tertulis membawa kita memikirkan bahwa ada begitu banyak pandangan-pandangan mengenai Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab hanyalah berisi firman Allah. Yang dimana artinya ketika kita membaca firman Tuhan, bukan berarti kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ketika saya membaca satu bagian nas firman Tuhan, dan itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan saya, dan firman itu berbicara, maka itu adalah firman Tuhan. Tapi bagian-bagian yang lain, kita dapat melihat itu sebagai suatu cerita-cerita daripada sejarah masa lampau yang dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi bagian firman Tuhan yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada setiap saudara dan saya, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, mulai dari kitab-kitab Taurat, kitab-kitab puisi, kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Injil, surat-surat yang tertulis oleh Paulus, sampai dengan Wahyu kepada Yohanes. Semuanya adalah firman Tuhan. Tidak ada satu bagian pun di dalam kitab tersebut yang bukan firman Tuhan. Nah, ketika kita mengerti tentang firman Tuhan sebagai pedoman dasar untuk kita memuliakan Allah, kita harus melihat 3 hal yang penting di sini. Yang pertama, yang kita lihat adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Itu iman percaya kita. Untuk mengerti tentang Alkitab tidak pernah salah, maka kita harus mengerti dari setiap bagian-bagian firman Tuhan. Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada setiap saudara yang mendengarkan, bahwa kita tidak bisa mengambil satu ayat, kemudian kita menafsirkan menurut opini dan pendapat kita. Jikalau kita melakukan hal itu, maka kita sedang mengambil bagian-bagian satu persatu dan tidak melihat kepada konteks terhadap teks. Dan kita juga tidak melihat kepada seluruh universal daripada firman Tuhan untuk menafsirkan satu bagian. Lebih lanjut nanti di dalam video-video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab, firman Allah itu menjelaskan tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang karyanya, tentang apa yang dia perbuat sampai kepada akhirnya ia akan datang kembali di tengah-tengah saudara dan saya. Pada bagian ini kita melihat karakter yang pertama yang harus kita ingat dan pegang teguh, bahwa firman Allah tidak mungkin salah. Firman Allah tidak mungkin salah. Kita hanya dapat mengerti tentang bagian ini jikalau kita telah membaca bagian-bagian firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, yaitu firman Tuhan adalah jelas adanya. Firman Tuhan adalah jelas adanya. Alkitab telah ditulis dengan cara yang sedemikian rupa, hingga orang-orang awam pun, hingga saudara dan saya, kita dapat mengertinya. Allah bukanlah Allah yang sembarangan. Allah berbicara secara langsung kepada kita.
kepada setiap saudara dan saya. Dan melalui firman Tuhan, Alkitab jelas menyatakan apa yang Allah inginkan. Yang ketiga, Alkitab sifatnya adalah cukup. Cukup dengan firman Tuhan yang tertulis. Cukup dengan apa yang Tuhan nyatakan. Maka firman Tuhan sifatnya adalah cukup. Kita tidak perlu menambahkan. Dan kita juga tidak perlu mengurangkan. Oleh karena semuanya, mulai dari kitab Kejadian, tulisan-tulisan daripada Musa, Taurat, menyambung kepada kitab Yosua, kemudian kitab-kitab sejarah, kitab Nabi, sampai ke dengan Injil, sampai dengan tulisan Rasul Paulus, sampai dengan Wahyu kepada Yohanes. Semuanya cukup untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apa buktinya? Kita dapat melihat yang pertama, bukti daripada Alkitab itu tidak bersalah atau tidak ada salahnya. Yang kedua, bukti daripada kecukupan bukti daripada kejelasan. Dan yang ketiga, bukti daripada kecukupan firman Tuhan bagi kita. Yaitu apa? Dari sejak pertama sampai dengan saat ini, sekalipun Alkitab dibakar, sekalipun Alkitab tidak boleh disebarkan, sekalipun banyak tekanan-tekanan yang terjadi kepada orang percaya, tapi sampai hari ini Alkitab tidak pernah musnah dari tengah-tengah dunia. Justru Alkitab adalah suatu bukti di mana keberadaan suatu agama yang diajarkan melalui iman percaya di dalam kekristenan tentang Allah yang Esa, Allah yang begitu sangat agung dan maha kuasa, Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, Allah yang begitu sangat menginginkan kita berpegang teguh kepada dirinya. Dia telah menyatakan kepada kita dengan sangat jelas. Bukti yang kedua mengenai Alkitab adalah firman Allah yang tidak bersalah, firman Allah yang jelas dan firman Allah yang cukup. Adalah firman Tuhan itu tinggal tetap dan terus berbicara kepada setiap mereka yang percaya kepada Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian demi pengertian untuk kita dapat memahami setiap bagian-bagian firman Tuhan. Maka kalau kita membaca bagian firman Tuhan dan kemudian kita mengutipnya dengan sembarangan tanpa mengerti maknanya, kita tidak akan bertemu di dalam sejarah keselamatan yang sifatnya holistik, sejarah yang sifatnya linear, sejarah yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan. Maka kembali lagi kita melihat di dalam surat Paulus 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama, mengajar. Setelah firman Tuhan mengajar, yang kedua dikatakan bahwa firman Tuhan menyatakan kesalahan. Setelah firman Tuhan menyatakan kesalahan, maka firman Tuhan juga memperbaiki kelakuan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa di dalam firman Tuhan kita akan memahami karya yang begitu indah, begitu agung yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagi setiap orang-orang yang belajar perbandingan agama, yang membandingkan antara Alkitab dengan kitab-kitab agama lain, mari, saya tidak melarang akan hal itu, tetapi belajarlah firman Tuhan secara keseluruhan. Jangan kita hanya mencari satu bagian di dalam Google, satu bagian di dalam mesin pencarian.
Kemudian kita ketik satu kata. Kemudian kita tafsirkan apa yang tertulis di situ dengan opini atau pendapat kita. Jikalau kita ingin belajar tentang memuliakan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita, belajarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan belajarlah komitmen untuk mau mengerti setiap bagian-bagian dalam firman Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam seri Dogmatika Kristen, bagian yang kedua ini, kita sudah belajar bahwa Allah memberikan kepada kita pedoman, yaitu firman Tuhan. Jangan pernah lupa itu, bahwa firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua. Dia harus mengenai kita. Dan oleh karena kita berubah di dalam pembaharuan akal budi kita, kita juga terus menyaksikan firman Tuhan kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Oleh karena firman Tuhan adalah pedoman bagi setiap manusia untuk memuliakan Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Sampai lagi kita bertemu di dalam bagian yang ketiga di dalam seri Dogmatika Kristen. Bersama saya, Ade Efra Anugrah Gebu. Kita akan terus belajar mengenai bagaimana kekristenan mengajarkan tentang pengajarannya melalui dogma-dogma gerejawi yang dipegang sampai hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai, salam satu kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom.